Sudah beberapa waktu berlalu, kemewahan Ayodhya kini tinggal kenangan, digantikan oleh suara jangkrik dan rimbunnya hutan dan daka. Aduh, Kakang Romo, lihat ini, kakiku sudah kapalan karena tiap hari naik turun bukit cuma buat cari air. Mbak Yusinta juga kok ya betah banget dandan di depan sungai, padahal penontonnya cuma kera sama burung loh. Lesmana, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Meskipun di hutan, penampilan harus tetap terjaga. Siapa tahu ada dewa yang lewat, mau minta tanda tangan nanti loh. Sudahlah Lesmana. Gimana Kang? Sudahlah, sudah. Nikmati saja apa yang ada di sini. Di sini tidak ada yang menuntutmu. Kita jadi raja, hidup sederhana, itu ternyata melelahkan juga ya kalau belum terbiasa. Tiba-tiba muncullah seekor kijang berwarna emas melompat-lompat di depan mereka. Kakang Rama, lihat di sana ada kijang. Itu mataku yang salah atau apa ya? Ada kijang warnanya kuning mengkilap kayak keemasan. Itu emas atau kijang yang habis berendam di kuah gulai? Wah, aneh sekali. Kijang itu tidak takut pada manusia. Bulunya benar-benar berkilau seperti emas murni. Kakang Rama, aku mohon tangkapkan kijang itu untukku. Aku ingin memeliharanya. Kalau kita pulang ke Ayodhya nanti, kijang ini akan jadi tren fashion terbaru. Tunggu. Mbak Yu, jangan gampang tergoda barang glowing. Di hutan ini mana ada kijang pakai emas? Itu pasti siluman yang sedang cosplay jadi binatang. Jangan dikejar, Kang. Nanti malah berbahaya loh. Gak apa-apa, Lesmana. Aku akan bersiap dengan busurku. Prabu Rama pun bersiap dengan busurnya. Lesmana, kamu itu selalu berpikiran buruk. Kakang Rama, lihat dia sudah mau lari. Cepat Kang, sebelum dia hilang. Baiklah Dinda, demi kesenanganmu aku akan mengejarnya. Laksmana, kau tetap di sini. Jaga Mbak Yumu baik-baik. Jangan biarkan dia keluar dari area ini. Ini perintah dariku. Baiklah Kakang Mas, aku ikut apa perintah Kakang Rama. Rama pun pergi. Lesmana menjaga Dewi Sinta dengan bersiap menggunakan busur panahnya di tangan. Aduh, selalu saja aku yang jadi satpam. Ya Kang, hati-hati kalau kijang itu tiba-tiba berubah jadi raksasa, jangan lupa lari paling depan. Udah, doakan saja. Doakan saja aku, Lesmana. Rama pun bergerak cepat menuju ke tempat kijang itu. Suasana pun menjadi tegang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara Rama, Lesmana, tolong aku kena panah, tolong. Kakang Lesmana, dengar itu suara Kakang Rama. Dia dalam bahaya, kenapa kamu malah diam saja? Ambil garuk-garuk tanah. Cepat susul Kakang Rama. Mbak Yu tenang. Itu bukan suara Kakang Rama. Suara Kakang itu berwibawa, bukan cempreng kayak orang kejepit pintu begitu. Itu tipuan. Mbak Yu,
Oh, aku tahu sekarang. Kamu sengaja kan biarkan kakangmu mati supaya kamu bisa memilikiku. Kamu jahat, Lesmana. Kamu pengecut. Astagfirullah, Mbak Yu. Tuduhanmu itu loh tidak mendasar sama sekali. Lebih perih daripada digigit semut api. Baiklah, demi membuktikan kesetiaanku, aku akan susul. Tapi ingat, jangan keluar dari lingkaran sakti yang aku buat ini. Lesmana pun menggoreskan panahnya membentuk sebuah lingkaran di antara Dewi Sinta. Nah, sudah. Jangan keluar dari lingkaran sakti yang saya buat. Aku akan menyusul Kakang Rama. Lesmana pun pergi. Muncul seorang kakek tua, yaitu perwujudan dari Rahwana yang menyamar, yang meminta minum kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta pun merasa kasihan dan keluar dari garis. Cucu yang cantik, Cuk. Aduh. Tolong kakek, Cuk. Kakek yang haus ini sangat haus, Cuk. Duh, kasihan sekali kakek ini. Tunggu, Kek, aku ambilkan air. Dewi Sinta pun melangkah keluar garis. Monggo, ini Kek, airnya bisa dibuat minum. Terima kasih, Cuk. Rahwana pun berubah wujud ke wujud aslinya yang besar. Hehehe. Astaga, besar sekali. Siapa kamu? Kena juga kau, Dewi Sinta. Rama tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekarang kau akan jadi ratu di istana Alengka. Ayo, ikut aku. Tidak, Kakang Rama. Kakang Rama, tolong aku, Kakang Rama. Aku dibawa raksasa. Lesmana, tolong. Rahwana membawa Dewi Sinta terbang ke atas. Hingga dibawa menuju ke istana Alengka Diraja. Hei kau Kidang Kencana, aku akan menangkapmu. Tertangkap kau Kijang Kencana. Aku akan memberikan ini kepada istriku Dewi Sinta. Dewi, ini Kidang Kencananya sudah tertangkap. Tolong Kakang Rama, tolong. Oh, Dewi Sinta, Yayi, tunggu aku di sini. Aku akan menangkap. Oh, Dewi Sinta, istriku. Nah, sekarang aku bawa kau Dewi Sinta ke istanaku Alengka Diraja. Tolong, tolong. Nasi telah menjadi bubur. Karena rasa iba dan kelengahan, Dewi Sinta kini dalam cengkraman Raja Raksasa. Perang besar kini mulai membayangi.